Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya, Ilpan Samiun di channel Adik Maxim Tutor. Jadi di kesempatan kali ini saya mau masuk ke konten bicara ojol. Dan di konten kali ini saya mau bicara soal resesi teman-teman. Dan apa kaitannya dengan kita sebagai seorang driver ojek online yang nantinya pastinya akan menghadapi hal tersebut juga teman-teman. Bicara soal resesi teman-teman, apalagi sekarang udah banyak yang terjadi dengan kata resesi, dan terjadinya adalah ketika kita dengar di beberapa media mainstream, di Instagram ataupun di YouTube ataupun di Facebook tentang info resesi yang mana infonya sudah menyebar luas. Yang kita ketahui dengan banyak informasi resesi, yaitu soal ekonomi yang terancam mulai menipis di tahun 2023 dan banyaknya PHK massal di beberapa perusahaan yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Dan itu berdampak besar terhadap para pekerja. Salah satunya pekerja-pekerja perusahaan seperti Facebook, pekerja Twitter, pekerja Shopee di Indonesia pun banyak yang terkena imbas dari kata resesi ini teman-teman. Jadi di beberapa informasi yang saya dengar di beberapa media mainstream, di beberapa berita, di Kumparan saya lihat juga, teman-teman juga bisa lihat di Kumparan. Di situ ada beberapa berita yang menyampaikan informasi kepada kita. Ada beberapa perusahaan yang mem-PHK atau memutus kerja setiap pekerjaannya dengan alasan bahwasanya mereka ingin merubah perusahaan mereka atau merubah konsep perusahaan mereka dengan mem-PHK beberapa pekerjaannya teman-teman. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap kita para pencari kerja ataupun teman-teman yang sedang mencari kerja dan teman-teman yang sedang berjuang di jalanan, yang mana pekerjaan utama teman-teman ya adalah jadi seorang driver ojek online. Ini bisa berpengaruh buat kita dan bisa tidak berpengaruh juga buat kita. Karena apa? Karena sebagian besar perusahaan ini itu bergerak di bidang transportasi, yang mana perusahaan ini pastinya akan dibantu oleh beberapa investor, dan investor ini memberikan kucuran dananya untuk perusahaan transportasi online ini teman-teman. Nah, sebenarnya di Maxim ataupun di ojek online yang lain, ketika ongkirnya itu terasa kurang, itu sudah masuk ke dalam beberapa dampak dari resesi ini teman-teman. Kalau kita lihat di Maxim kan itu yang paling rendah 4.000, dari dulunya 4.000, tapi kalau kita masuk ke daerah ataupun ke era resesi sekarang, pastinya ini sangat berpengaruh sekali teman-teman. Apalagi banyak pengangguran ataupun banyak pekerja-pekerja yang mungkin kena PHK nantinya akan masuk lagi ke driver ojek online yang mereka merasa bahwasanya dengan bekerja seperti ini mereka bisa mendapatkan cuan gitu, apalagi dengan dibukanya terus pendaftarannya teman-teman gitu. Ya, kita sebagai seorang driver ataupun seorang pencari kerja pasti akan merasa was-was juga dengan beberapa informasi seperti ini. Was-was kita itu bahwasanya dengan seperti ini banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin akan tutup dan yang mungkin akan bisa mempengaruhi kinerja kita dalam mencari orderan nantinya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk saran saya buat teman-teman semua yang ada di luar sana yang bekerja sebagai driver ojek online, saya memberikan saran, kalaupun teman-teman punya modal sedikit ataupun punya tabungan, itu bagus karena untuk simpanan ke depan. Dengan begitu teman-teman udah punya backup saldo, backup tabungan untuk bisa teman-teman ketika terjadi resesi kepada diri teman-teman gitu. Tapi juga ada informasi baik yang saya dapatkan juga di beberapa media, bahwasanya memang Indonesia itu salah satu negara terkaya yang ada di dunia. Mungkin saja bisa tidak terkena resesi dan mungkin saja bisa terkena resesi. Tapi banyak juga kayak di beberapa influencer yang menjelaskan di beberapa video yang ada di YouTube ataupun yang ada di TikTok, mereka menjelaskan
nggak usah terlalu dipikirkan. Tapi sebenarnya dengan informasi yang menyebar luas di mana saja ini pasti pasti kita kepikiran dengan hal ini, teman-teman. Kenapa bisa saya bilang kepikiran? Karena selagi kita dengar informasinya, selagi kita dapatkan informasinya, pasti kita akan terputar otak kita untuk bisa memikirkan hal tersebut. Ketika kita dapat informasinya, kita pasti pikirkan, oh ini pastinya nanti akan seperti ini, pastinya nanti akan seperti ini, mungkin seperti ini. Jadi kita ada timbul was-was, teman-teman, gitu. Sehingga kita bisa menjaganya dengan mencari berbagai macam informasi. Dengan informasi-informasi tersebutlah kita bisa, mungkin salah satunya bisa menjaga agar kita tidak terkena dampak dari resesi ini, teman-teman. Itu. Jadi sebenarnya bagi saya, sebenarnya resesi ini berpengaruh buat kita dan buat teman-teman yang bekerja di jalan. Tapi kalau bagi teman-teman yang bisa jadi orang yang tetap konsisten, teman-teman menganggap bahwasanya resesi tidak akan terjadi, ataupun bahwasanya resesi ini cuma jadi akal-akalan siapapun yang ingin menjatuhkan mental kita. Nah, tidak. Jadi kita pikirkan aja, kalau kita pikir oh rezeki Tuhan yang kasih, kan kita pasti pikir oh nggak apa-apa, kita kerja aja sampai kita dapat banyak cuan, atau sampai kita dapat ada rezeki di hari itu, alhamdulillah. Dan kalau tidak, kita cari lagi besoknya, teman-teman, gitu. Jadi itu aja, teman-teman, sedikit bacotan dari saya soal resesi ini. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwasanya dengan informasi seperti ini kita bisa sangat didoktrin ataupun sangat diberikan pikiran-pikiran negatif dengan resesi yang akan terjadi di akan datang. Kita tidak tahu kapan itu, dan itu pasti itu kemungkinan pasti akan terjadi, kalau bukan ke orang lain ataupun ke diri kita pun. Tetapi dengan begitu kita punya jalan keluar sebagai seorang driver untuk bisa menangani hal ini dengan cara kita ataupun dengan cara pemerintah. Dan semoga kita bisa melewati ini semua, teman-teman. Dan tetap semangat di jalan, semoga dapat banyak orderan, teman-teman, ya. Karena sekarang alhamdulillah masih ada orderan dan masih bisa kita dapatkan orderan walaupun ongkirnya di bawah tetap, tapi kita tetap terus di jalan. Karena kalau mau cari pekerjaan lain pun, kalau memang teman-teman tidak suka dengan pekerjaan itu, pasti teman-teman akan kembali lagi menjadi seorang ojek online yang ya kerjanya simple, tidak terikat, dan kapanpun waktu kita mau bekerja, teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan bagi teman-teman yang ingin menambahkan ataupun memberikan masukan ataupun memberikan tanggapan mengenai resesi ini dan apa yang akan teman-teman lakukan di tahun yang akan datang, teman-teman tulis di kolom komentar. Kita berbagi informasi, kita berbagi bacotan, walaupun tidak bermanfaat buat teman-teman. Yang penting ini salah satu bagian dari informasi buat teman-teman juga, sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan informasi seperti ini. Oke, itu aja video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kita kembali ke video-video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.